Udah belajar nih. Belajar dulu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan, nama saya Muhammad Zain Falah, siswa yang aktif di bangku kelas 11 SMK Negeri 1 Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Pernahkah kalian berpikir bahwasanya apakah literasi hanya membaca buku dan memahami isinya? Kalau jawabannya iya, maka kalian perlu tahu bahwa literasi jauh lebih dari itu. Literasi bukan hanya tentang kata dan kalimat, tapi literasi harus kita mengolah bagaimana caranya pengetahuan kita menjadi tindakan. Dalam video ini kita akan membahas tentang apa arti sebenarnya dari literasi dan mengapa penting, serta bagaimana cara kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, literasi sering diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis. Namun, dalam konteks kehidupan modern, pengertian literasi telah berkembang jauh. Literasi sekarang telah menjadi kemampuan seseorang untuk memahami, mengolah, dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk, mulai dari teks, data, dan juga simbol yang dapat memecahkan suatu masalah di dunia nyata. Beberapa jenis literasi yang kita dapat jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, literasi baca tulis, di mana ini mengacu dalam membaca dan menulis. Yang kedua, literasi digital, di mana kita dapat memberikan informasi dan mencari informasi berbagai sumber melalui smartphone ataupun komputer. Yang ketiga, literasi finansial, di mana literasi ini mengacu dalam kemampuan untuk menghitung pengeluaran. Yang keempat, literasi numerasi, di mana tidak hanya membaca dan memahami juga, tapi juga menghitung. Yang kelima adalah literasi sains, di mana kita mencetak kreativitas kita dan juga teknologi. Yang keenam, literasi kebudayaan dan kewarganegaraan, di mana kita melestarikan tari contohnya, dan juga tentang menjaga peninggalan nenek moyang kita yang berupa candi. Dan sekarang ini saya berjumpa di Candi Bajang Ratu yang terletak di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Candi Bajang Ratu adalah sebuah gapura megah peninggalan Majapahit yang terletak di Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dibangun dari bata merah pada abad ke-14. Candi ini memiliki bentuk tinggi dan ramping dengan ukiran indah bergaya khas Majapahit. Konon, Bajang Ratu digunakan sebagai pintu masuk upacara peringatan wafatnya Raja Jayanegara. Jadi literasi tak hanya kita bisa membaca, tapi juga berpikir kritis dan bertindak bijak dari apa yang kita baca dan kita pahami. Lalu, bagaimana cara kita mengimplementasikan literasi dalam kehidupan sehari-hari? Banyak cara yang dapat kita lakukan. Seperti contoh yang kita lakukan ini adalah membaca buku resep masakan, lalu mencobanya sendiri. Yang kedua adalah mengatur pengeluaran harian berdasarkan catatan keuangan. Yang keempat, tidak hanya membaca buku pelajaran, tapi juga menulis ulang dengan pemahaman sendiri. Yang keempat, juga mengaitkan pelajaran dalam kehidupan nyata, misalnya membuat proyek dari hasil bacaan. Yang kelima, yaitu membaca informasi tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan dan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dapat di sini saya melakukan sosialisasi di Desa Banjarsari, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dengan penyuluhan keluarga berencana Kabupaten Mojokerto.
Saya bersama PIK Era Makartika melakukan bantuan sosial dan juga edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya untuk menjaga anak-anak agar tidak terkena stunting. Intinya literasi bukan berhenti di kepala, tapi juga literasi lewat tangan dan hati. Karena literasi tanpa penerapan hanya tumpukan kata, bukan perubahan nyata. Ketika literasi telah menjadi bagian dari kehidupan, maka hasilnya akan luar biasa. Masyarakat akan jauh lebih berpikir kritis, lebih cerdas dalam menerima informasi, dan juga lebih mandiri. Kita akan mempunyai generasi yang tentunya tidak hanya membaca dunia, tapi juga memperbaiki dunia. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang kita dapat berdampak positif dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti membuang sampah pada tempatnya. Ini merupakan literasi lingkungan yang dapat mencegah lingkungan agar tetap bersih. Yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan kreatif dan juga memiliki ilmu yang sangat tinggi, ini berkemampuan untuk berpikir kreatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di SMP Proklamasi, perkataan di samping saya kepala sekolah selaku SMP Proklamasi. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa tentang literasi yang saya telah simpulkan. Yang pertama, Bapak, bagaimana tanggapan jenengan mengenai literasi secara umum? Literasi secara umum, kalau menurut saya, esensi dari literasi itu tidak hanya atau tidak sebatas membaca dan menulis, namun literasi itu mampu memahami dan mengolah informasi, kemudian berpikir secara kritis, berkomunikasi secara tepat untuk menentukan kecakapan hidup. Literasi mampu memperluas imajinasi serta mampu menambah wawasan. Itu tanggapan saya terkait dengan literasi. Iya. Itu jawaban saya. Ya. Untuk yang kedua, Bapak, faktor pendukung apa yang bisa meningkatkan siswa dalam mencintai literasi khususnya di SMP Proklamasi? Faktor pendukung itu sebenarnya ada, kalau menurut saya pribadi itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ya, faktor internalnya itu dalam dirinya sendiri, ya, termasuk di dalamnya itu rasa ingin tahu seseorang tentang dunia luar. Kemudian dia itu menyadari manfaat dari literasi, sadar manfaat dari literasi. Itu faktor pendukung internalnya. Kemudian kegemaran membaca atau menulis. Ini tidak semata-mata anak harus gemar membaca, tapi ini harus ada semacam pembelajaran dari mulai kecil, ya, pembiasaan, sehingga muncullah satu kegemaran anak atau siswa untuk membaca atau menulis itu. Sementara untuk faktor eksternalnya ini adalah peran keluarga. Sangat penting ini peran keluarga, karena bagaimanapun keluarga atau siswa, anak itu lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam keluarga, kan seperti itu. Kemudian ketersediaan buku. Kalau di sekolah itu di perpus, kalau di rumah di pojok baca di rumah itu mungkin ada. Kemudian tempat yang nyaman, kemudian perpustakaan sekolah yang memadai itu juga menjadi faktor internalnya itu. Ya. Kalau ketika literasi ini telah menjadi kebiasaan oleh para siswa, program apa saja yang Bapak lakukan di SMP Proklamasi ini agar siswa tetap mencintai atau mempertahankan literasinya? Oke, ya.
untuk mencintai atau mempertahankan kebiasaan literasi kepada siswa. Ini kami telah menyediakan pojok baca di setiap kelas. Jadi program literasi secara rutin tiap hari ini diawali ketika sebelum pembelajaran itu anak diberikan waktu untuk sesi membaca. Sesi membaca sebelum pembelajaran. Ini yang program saya. Kemudian memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih buku bacaan. Memilih buku bacaan yang digemari atau disenangi. Kemudian kegiatan menulis setelah membaca. Ini sangat penting ya, anak tidak hanya sebatas membaca, tapi menulis setelah membaca, gitu. Kemudian memberikan apresiasi kepada siswa, memberikan apresiasi kepada siswa terhadap prestasi literasi. Ini sangat ya perlu dan bisa meningkatkan minat membaca anak-anak. Kemudian tidak kalah pentingnya seluruh komponen di sekolah itu harus dilibatkan. Tidak hanya 1 orang, 2 orang yang aktif di kegiatan literasi anak-anak, tapi semua komponen kita libatkan. Itu kemudian mengintegrasikan literasi ke dalam pembelajaran. Saya rasa itu beberapa program kami di sekolah, di SMP Proklamasi khususnya terkait dengan program untuk meningkatkan atau mempertahankan, mencintai literasi kepada anak-anak. Itu ya. Ada lagi yang bisa saya bantu ditanyakan? Oke, terima kasih Bapak untuk jawabannya, sudah cukup puas dengan jawaban Bapak tadi. Nah, Terima kasih. Jadi kesimpulannya itu di sini bahwa literasi itu tidak hanya membaca dan memahami, tapi juga tentang suatu keterampilan kita dalam mengimplementasikan yang kita baca, yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapkanlah pengetahuan yang kamu miliki untuk membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kamu tidak harus menjadi penulis atau ilmuwan untuk menjadi literat. Cukup mulai dari hal kecil, membaca setiap hari, berpikir kritis, dan berani mencoba hal baru. Karena sejatinya literasi adalah cahaya yang menuntut kita menjadi manusia yang lebih bijaksana. Terima kasih telah menonton. Semoga dengan hal ini tidak hanya sekedar membaca dan memahami, tapi juga mengimplementasikan dan menginspirasi bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.